Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Hairunisa Nur Syarifah dengan NIM 3420138 dari kelas Hadis Dakwah A, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan dosen pengampu Bapak Adi Abdullah Muslim. Lalu kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai asbabul wurud hadis, relevansi dengan kebijakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada pengertian asbabul wurud hadis. Asbab merupakan jamak atau plural dari kata sabab, yaitu sesuatu yang menghubungkan satu benda ke benda lainnya atau sesuatu yang mengantarkan pada tujuan. Lalu ada kata wurud yang merupakan jamak dari kata ward yang artinya muncul, yang memancar atau mengalir. Jadi makna asbabul wurud hadis ialah sebab-sebab terjadinya hadis. Maksudnya sebab-sebab yang melatar belakangi apakah bentuk pertanyaan atau kasus yang terjadi sehingga Nabi SAW menjawab atau melakukannya. Lalu di sini ada asbabul wurud hadis yang relevan dengan strategi kebijakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu bersikap ramah dan bijak. Nabi SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya, sesungguhnya saya diutus Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Nah, secara tekstual, hadis ini mengandung suatu prinsip dalam misi dakwah yang tidak boleh menyusahkan, tetapi justru harus memudahkan. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk melihat aspek kesejarahan yang melatar belakangi suatu peristiwa tersebut. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang Arab pegunungan buang air kecil berdiri di dalam masjid, lalu para sahabat protes dan ingin mencegahnya. Melihat kasus ini, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, biarkanlah ia kencing dan siapkanlah air seember untuk menyiram atau mencuci kencingnya, sebab sesungguhnya saya diutus Allah untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Poin yang selanjutnya yaitu poin yang kedua ada bersikap tegas. Nabi Muhammad SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Artinya, neraka wailah bagi orang-orang yang berwudu tidak membasahi tumitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dilatar belakangi pada konteks perilaku sahabat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ketika para sahabat dalam perjalanan bersama Nabi. Pada saat itu, Nabi berada di belakang mereka. Ketika bertemu para sahabat, mereka sedang berwudu. Seketika itu, Nabi melihat para sahabat tidak membasuhi tumitnya. Maka bersabda Nabi dengan hadis tersebut dengan suara yang keras. Sebab kenapa Nabi bersabda dengan suara yang keras? Seperti orang yang sedang marah, yaitu sikap Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat yang berwudu dengan cara yang salah bisa dimaklumi karena wudu merupakan syarat sahnya sholat. Jika tumit tidak dibasuh, artinya wudu juga tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu memberi motivasi dan solusi. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Rawahud Darimi. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Imam Al-Darimi dari Ibnu Umar. Dan pada hadis yang sama dalam riwayat yang lain berbunyi, fa innal yadul ulya afdalu minal yadis sufla. Al yadul mu'tiyatu khairu minal yadis sufla. Adapun latar belakang yang menyebabkan Nabi menyampaikan hadis ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Hakim bin Hizam. Dia berkata, aku pernah meminta kepada Rasulullah SAW dan beliau memberi apa yang aku minta.
Lalu aku meminta lagi, dan beliau memberi kembali apa yang aku minta. Kemudian aku datang dan meminta lagi, lalu beliau memberi apa yang aku minta. Setelah itu beliau bersabda, "Ya Hakim, harta itu sangat banyak dan ada di mana-mana. Maka barang siapa yang bersikap dermawan, ia akan diberi berkah. Maka barang siapa yang menghadap harta dengan jiwa yang rakus, laksana orang yang makan namun tak pernah kenyang. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah." Lalu Hakim berkata, "Ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dan membawa kebenaran, aku tidak akan meminta-minta lagi kepada siapapun setelah meminta kepada Anda sampai aku meninggal dunia." Poin yang terakhir, yang keempat, yakni menghargai prestasi. Imam Ahmad meriwayatkan bersumber dari Ibnu Al-Barzah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Pemimpin itu dari Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu sekalian mempunyai hak atas mereka. Pada beberapa hal mereka dituntut untuk bersikap sayang, maka mereka bersikap sayang. Dan kalau mereka menjadi hakim, maka mereka berlaku adil. Kalau mereka berjanji, mereka tepati. Kalau ada dari kalangan mereka yang tidak berlaku demikian, maka orang itu akan memperoleh kekuatan dari Allah, para malaikat, dan semua manusia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Al-Barzah. Sepintas saat melihat hadis ini secara tekstual, sangat kental dengan kesan primordial. Hadis tersebut berbicara masalah kepemimpinan ditentukan oleh standar etnisitas dan keturunan dan bukan pada kualitas serta kemunculan hadis dapat dijadikan pelajaran dalam strategis jalan dakwah ajaran agama Islam, hargaan kepada yang menekankan pada aspek kualitas dan kemampuan dalam realitas kehidupan sosial, politik, dan budaya bangsa Arab baik masa pra-Islam maupun pasca Islam. Etnis Quraisy menempati posisi dan strata sosial yang tinggi serta terhormat. Jika dilihat dari aspek religiusitas, mereka banyak berpegang pada ajaran Hanafiyun, yaitu agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka yang melaksanakan pengabdian dan pelayanan servis Ka'bah. Bangsa Arab memiliki dua asumsi. Yang pertama, bangsa Arab adalah bangsa terorganisasi atas dasar kesukuan, kesetiaan pada suku, dan ketergantungan kehormatan pada suku dipandang sangat penting. Yang kedua, bangsa Arab yang membentuk umat Islam permulaan terdiri dari dua subkultur, Arab Selatan dan Arab Tengah Utara. Dengan demikian, mengangkat bangsa Quraisy menjadi pemimpin sangat beralasan bersumber dari hadis di atas. Berkat prestasi bangsa Quraisy didukung pada kewibawaan, kemampuan, dan pengalaman serta prestasi hasil kerja mereka. Jadi, persoalan di sini bukan pada etnis Quraisynya, melainkan lebih kepada kemampuannya. Nabi Muhammad SAW menyebut pemimpin dari bangsa mereka sebagai penghargaan atas kemampuan dan prestasi mereka dalam membangun dan mempertahankan kota Makkah dan Madinah dari berbagai musuh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.